Halo semuanya, selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Semoga saudaraku semua dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungan ide Sang Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kembali dengan channel YouTube Kumang Pati, penjual bibit dan petani asal dari Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten atau video-video tentang penanganan dan masalah-masalah pada pohon durian di fase vegetatif dan generatif. Pada sore hari ini saya akan menengok durian saya yang saya tanam mungkin 8 bulan yang lalu. Di lahan ini saya menanam sekitar 80 pohon yang sudah saya tanam. Rencananya mau dikasih sekitar 100, lagi 20 kurang. Sekarang yang dari tanah sekitar 80, dan saya cek mungkin saya udah sekitar 15 hari tidak pernah ke sini, dan saya akan perlihatkan hasil dari penanaman 80 pohon. Dan pada saat menanam ini bibitnya sekitar 80 cm, mungkin 80. Sekarang udah berkembang segini selama 8 bulan. Dan saya tanam 80 pohon. Bibitnya itu bibit yang udah sisa-sisa yang saya jual, dan sisa-sisa yang udah agak-agak bermasalah, tapi entesnya dijamin masih bagus. Dan sekarang udah mungkin 1 meter lebih, dan 80 pohon itu semua hidup dan tidak ada yang bermasalah. Ini saya akan menunjukkan durian yang saya tanam 8 bulan yang lalu, mempergunakan bibit yang sisa-sisa dari hasil yang tidak terjual, tapi entesnya masih bagus, kisaran tingginya 80 cm, sekarang udah mencapai 1 meter lebih. Dan saya akan menunjukkan durian yang lain, tidak ada yang mati. Saya tanam 80 pohon, ini masih hidup, masih bagus, perkembangannya masih normal, dan ini masih normal. Ini masih normal, dan ada satu yang bermasalah, mengalami kelembaban atau keasaman tanah yang tinggi, yang menyebabkan daunnya menguning dan berlahan akan rontok kalau tidak akan ditangani. Makanya saya ikuti terus video saya akan membagikan bagaimana cara menangani durian yang masih kecil tapi bermasalah, karena pada musim ini musim penghujan dan curah hujan sangat tinggi, dan ini pastinya mengalami keasaman tanah yang meningkat dan pH-nya turun, menyebabkan daunnya menguning. Kalau tidak ditangani akan mengakibatkan kerontokan dan akhirnya akan mati. Dan ini masih bagus perkembangannya.
perkembangannya masih bagus, itu juga masih bagus, masih normal, ini masih normal. Yang itu juga masih normal, ini bagus sekali, dan ini super bagus sekali, dan yang ini juga bagus. Ini juga bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Ini juga bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Ini normal, yang ini normal, yang ini super. Dan saya lihat di sana juga, sampai di sana ada sungai, di sana juga saya lihat masih kondisinya bagus. Maka dari itu ikuti terus channel Komang Panti, saya akan mengasih tahu bagaimana caranya supaya menanam durian yang kecil dan tidak ada yang mati. Pada proses pembuatan lubang di kebun ini menggunakan lubang ukuran 1,25 meter. Kenapa lebar? Karena pertama kali di sini arealnya sawah dan tanahnya agak tanah liat, dan tanahnya berlapis 3 lapisan. Yang seperti di video sebelumnya saya bilang, kalau terdiri dari 3 lapisan harus sampai ke lapisan yang padat, harus keluar. Maka dari itu pada saat pembuatan lubang pertama di kebun ini mempergunakan lebar 1,25 meter kali 1,25 meter, dan kedalaman sampai mendapatkan tanah yang padat, dan semua tanah yang padat itu harus digemburkan. Apa menyebabkan harus digemburkan? Karena pada saat seperti video sebelumnya saya bilang, pada saat musim hujan air tidak bisa menembus ke bawah, dan akar pancar dari pohon durian akan mengalami kebusukan akar dan akan mengalami kerontokan. Dan pada saat pembuatan lubang di kebun ini, saya semua kerjakan sendiri, dan saya tanam juga sendiri, dan hasilnya sekarang semua bersyukur, astung kare semua hidup dan berkembang dengan bagus. Pertama-tama saya akan mengasih tahu kisah dari bibit pohon durian ini sebelum saya tanam. Pertama, waktu saya karantina bibit ini mengalami kerontokan yang luar biasa, dan saya kira sudah mati, dan saya buang di pagar rumah, di selokan. Tapi setelah berapa minggu saya lihat tunasnya ada yang masih hidup, berapa tunas, dan saya
kembali ambil dan saya rawat kembali. Dan pertama, semenjak saya tanam, ini daunnya 8 bulan yang lalu sekitar 5 helai. Dan saya tanam, saya berpikir pohon durian ini udah tidak laku untuk dijual, kasihan pembelinya, makanya saya tanam untuk sendiri. Tapi sekarang saudaraku sekalian, boleh disaksikan perkembangannya sangat bagus dan sudah tinggi sekitar 1 meter lebih. Tapi masih memerlukan penanganan untuk selanjutnya, karena saya lihat, bisa saudara sekalian saksikan, sudah rumputnya di bawah pohon durian ini sudah sangat lebat. Dan pada saat ini musim penghujan, kalau dibiarkan begini akan menimbulkan perkembangan dari pohon durian ini akan terganggu dan bisa mengakibatkan tanah di bawahnya akan menjadi asam. Makanya ikuti terus video saya ini, saya akan mengasih tahu bagaimana cara merawat durian yang masih seumuran 8 bulan supaya mau berkembang dengan bagus. Peralatan yang diperlukan cuma simpel sekali, ada 3 peralatan yang diperlukan. Pertama, cangkul. Kedua, sabuk kecil, jangan terlalu yang besar. Kalau yang besar agak sulit untuk dipakai. Ketiga, ini yang mungkin saudara sekalian tidak ada yang memakai ini, tapi bagi saya ini sangat penting untuk menghidupkan atau membuat perkembangan durian seumuran fase vegetatif supaya berkembang dengan baik dan untuk mengatasi pembusuk akar atau lain sebagainya. Saksikan, saya akan pertama, rumput di areal ini harus dibersihkan. Kalau ada pohon ilalang, usahakan jangan dipotong, nanti akarnya akan bertambah banyak. Rumput Usahakan dicabut. Kemudian kalau udah di bawahnya udah rumput pengganggu udah dibersihkan, pertama, langkah kedua yang dipergunakan cangkul. Yang perlu diperhatikan, lihat posisi dari pohon durian ini dan lihat kemiringannya. Usahakan air pada saat turun hujan tidak terjadi genangan. Makanya saya lihat di sini daerah titik ini masih ada air menggenang, makanya diusahakan sebisa mungkin harus di sini ini airnya mengalir ke arah yang lebih rendah supaya air hujan pada saat turun langsung mengalir dan tidak tertimbun atau menggenang di daerah
areal dari pohon durian. Terus buat gundukan, ukurannya kurang lebih di luar tajuk, ukuran tajuk batas dari daun pohon durian. Lihat tarik dan lurus, kita di sini kita lingkarin, kita buat gundukan, kita perbaiki gundukan ini supaya tidak terjadi busuk akar. Saya sudah atur kemiringannya, dan di sana saluran airnya, makanya di sana agak rendah, makanya air itu cepat akan mengalir. Kalau seadanya turun hujan, air akan cepat mengalir ke arah yang lebih rendah. Terus langkah yang ketiga, baru ini senjata andalan saya, dan salah satu gunanya untuk merawat pohon yang umur sekitaran 1 tahun yang masih fase vegetatif. Langkah pertama, ini besi ukuran kurang lebih, kita potong besi ukuran 40 cm dan di ujungnya diruncingin. Apa tujuannya ini? Tujuannya untuk menggemburkan di areal pohon durian yang masih kecil, karena akarnya ini riskan terputus, makanya harus masih menggunakan alat seperti ini. Tujuannya untuk meminimalisir akar durian itu putus. Pada saat mempergunakannya, kita bergerak dari ujung lingkaran. Ujungnya ini mengarah ke batang pokok batang durian. Menggemburkan ini harus gemburnya ini di sini lebih rendah, dan di sini di area mendekati pokok pohon durian harus lebih padat. Apa tujuannya? Pada saat gembur, air hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah. Makanya kalau di sini gembur, di sini padat, air akan tergenang di area sini, maka terjadilah kebusukan akar pada pohon durian. Maka dari itu menggemburkannya harus di ujung dari akar. Di sini dalam dan mengarah ke sana agak lebih rendah. Tujuannya air mengalir dengan cepat di sini dan akar tidak mengenai pohon durian. Toh kena, dia akan tidak terputus, karena pada saat kita mempergunakan ke arah yang ke pokok pohon durian. Kalau ke sini arahnya, akar dari pohon durian itu akan terputus. Makanya mempergunakannya harus mengarah ke pokok batang durian. Contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya, kalau posisinya udah seperti ini dan air sudah drainasenya sudah bagus, mengalir ke daerah yang lebih rendah. Untuk selanjutnya, karena kebetulan hari ini saya tidak membawa dolomit, bisa dikasih dolomit di sekitar gundukan ini. Porsinya 1 meter persegi per 1 genggam dolomit. Itu tujuannya untuk menaikkan pH keasaman tanah di sekitar pohon durian. Dan setelah 1 minggu kurang lebih,
kita cek lagi daunnya. Kalau tidak bermasalah, baru kita setelah itu bisa dipupuk dengan pupuk bebas ya. Saya tidak terlalu fanatik dengan pupuk, tapi alangkah bagusnya umuran segini harus seimbangin dulu natrium, fosfat, kalium dengan kandungan yang sama. Bisa diaplikasikan di daerah luar tajuk pohon durian. Di lain waktu dan kesempatan saya akan membagikan cara mengaplikasikan pupuk di usia tanam sekitar 1 tahun. Maka dari itu ikuti terus channel Komang Panti. Salam Rahayu Petani dari Bali. Sukses. Hari ini sudah melakukan penanganan usia tanam 10 bulan. Hari ini dapat 2, 1, 2, dan saya lihat ada belalang. Ini harus segera dilakukan penyemprotan. Terus. Insektisida, fungisida, dan pupuk daun harus segera dilakukan penanganan untuk mengatasi daun seperti yang ini, kutu putih ini, harus segera dilakukan penyemprotan dengan insektisida. Hari ini cuma dapat dua penanganan, dan untuk selanjutnya yang ini akan dilakukan mungkin besok kalau ada waktu, karena besok melanjutkan acaranya. Ada yang teman menanam 50 batang, besok akan mulai, karena lubangnya udah siap, besok akan segera ditanami. Nah, ini sudah mulai tidak kelihatan pohon duriannya, tapi saya lihat kondisi daunnya masih bagus dan tidak apa-apa, cuma kelemahannya tidak berkembang. Ini tanaman pengganggu harus disingkirkan. Hanya besok akan dilakukan penanganan. Ini juga udah rumputnya udah sama tingginya, dan yang satunya di sana kelihatannya di sana ini ada masalah, makanya tadi disempatkan terlebih dahulu yang bermasalah. Untuk selanjutnya saya akan upload ini untuk hasilnya, gimana hasilnya untuk 2 minggu ke depan. Yang sebelahnya masih bagus, cuma rumputnya aja masih tinggi. Di sana juga saya lihat masih bagus. Sekian dulu saudaraku semua untuk hari ini. Saksikan terus channel Komang Panti. Untuk selanjutnya akan selalu memberikan solusi penanganan tentang masalah-masalah pohon durian. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video baru. Untuk hari ini mudah-mudahan informasi dari saya berguna bagi petani pecinta durian sekalian. Salam petani dari Bali, Suksema Rahayu.